Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Adobe Photoshop. Dan kita akan belajar bagaimana cara memasukkan teks sekaligus memodifikasinya. Tapi sebelum itu, saya ajak teman-teman untuk mampir ke channel saya. Di sini teman-teman dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun, agar kedepannya saya bisa membuat video yang lebih berkualitas lagi. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe agar ketika saya upload video tutorial yang baru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya. Oke, kita langsung saja. Di Adobe Photoshop, itu sudah disediakan tools untuk memasukkan teks, namanya Type Tool. Ya, peristilahannya itu adalah Type Tool. Mungkin di aplikasi-aplikasi desain grafis yang lain peristilahannya adalah Text Tool ya. Tapi di Adobe Photoshop peristilahannya adalah Type Tool. Nah, di sini ada dua jenis Type Tool. Yang pertama yaitu untuk membuat teks ke arah horizontal, namanya Horizontal Type Tool. Terus kemudian yang kedua yaitu membuat teks ke arah vertikal, yang namanya adalah Vertical Type Tool. Kita akan langsung mempraktikannya agar teman-teman lebih paham lagi. Saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop-nya dan saya sudah membuat dokumen baru. Dan untuk memasukkan teksnya, kita masuk ke barisan toolbox di sini. Teman-teman cari yang Type Tool. Ikonnya adalah huruf T ini ya. Jadi kita klik kanan dan klik Horizontal Type Tool dulu ya. Oke, cara mengaplikasikannya atau cara menerapkannya, kita tinggal langsung klik saja di tempat yang teman-teman inginkan ya. Contoh misalkan saya di sini tinggal klik, nanti akan timbul teksnya. Dan ini kita bisa ganti gitu ya. Contoh misalkan latihan teks ya, latihan teks. Nah, kita akan modifikasi teksnya, oke. Nah, untuk memodifikasi teksnya, kita perlu seleksi dulu semua teksnya. Teman-teman tekan Ctrl A di keyboard agar semua teksnya terseleksi ya, atau semua hurufnya terseleksi. Oke, setelah ini teman-teman masuk ke property bar di atas ya. Jadi di sana sudah disediakan berbagai macam pengaturan yang nanti kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama itu adalah ini ya, orientasi. Jadi orientasi itu teman-teman bisa merubah dari orientasi horizontal ke vertikal. Contoh misalkan saya klik ikon orientasi ini dan dia akan ke bawah gitu ya, bersifat vertikal. Terus kemudian di sebelahnya kita punya tipe huruf ya, tipe huruf. Nah, teman-teman bisa langsung dipilih saja ya, bisa langsung dipilih saja. Dan ini akan langsung terlihat perubahannya kalau kita geser-geser ya. Contoh misalkan saya pilih saja yang ini. Terus kemudian di sini ada untuk stylenya, style hurufnya. Terus kemudian di sebelahnya itu ada font size, ukuran huruf ya, ukuran huruf. Nah, kita bisa atur tuh misalkan ukurannya mau berapa ya. Dan ini bisa kita ketikkan secara manual. Atau kita besarkan atau kecilkan secara mudah, misalkan dengan mengklik ke arah kiri ikon ini ya, ikon T ini. Contoh misalkan kalau kita klik terus kemudian kita arahkan ke kiri, nah itu akan kecil. Sebaliknya, kalau kita arahkan ke kanan itu akan semakin besar gitu ya. Nah, di sebelahnya itu ada perataan teks. Nah, tentu perataan teks ini akan kita bisa terapkan ketika teksnya banyak ya, berbentuk paragraf. Dan selanjutnya kita punya pewarnaan teks ya, pewarnaan teks. Jadi di sini teksnya memang awalnya sudah warna hijau dan kita bisa rubah ya warnanya dengan warna yang teman-teman inginkan. Kalau sudah, tekan OK saja, nanti akan berubah warnanya ya. Terus kemudian selanjutnya kita punya warp text ya, warp text. Jadi warp text itu kita akan coba dengan mengklik icon warp textnya, terus kemudian nanti akan keluar ini ya. Dan stylenya kita bisa atur-atur.
mau yang berbentuk seperti ini teksnya, atau misalkan mau yang berbentuk bendera seperti ini, itu teman-teman silahkan dieksplorasi saja ya, dieksplorasi saja. Dan di bagian bawah itu ada pengaturan-pengaturan secara detailnya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan modifikasi ini ya. Kalau sudah, misalkan kita klik OK ya. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke pengaturan yang lebih komplit mengenai teks, teman-teman bisa klik icon ini ya. Nah, kita klik, nanti akan keluar berbagai macam pengaturan mengenai teksnya. Gitu ya. Nanti teman-teman silahkan dieksplorasi saja sendiri ya. Nah, kalau sudah, silahkan teman-teman pilih Move Tool saja yang ada di toolbar, klik, nanti akan kita bisa geser-geser ya posisi teksnya. Oke, itu cara memasukkan teks, terus kemudian bagaimana kita cara memodifikasi teks. Apabila teman-teman ingin mengedit kembali, contohnya misalkan teman-teman ada yang kurang dalam pengeditan sebelumnya, begitu ya, mengenai teks. Nah, teman-teman harus masuk ke type tool lagi ya. Kita klik lagi dan kita klik dalamnya, gitu ya. Kita klik dalamnya, nanti properti barnya itu keluar lagi dan kita bisa modifikasi kembali sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba memasukkan fungsi yang kedua, yaitu vertical type tool. Vertical type tool tentu dia teksnya vertikal ya. Teksnya vertikal. Dan untuk modifikasinya ya teman-teman bisa lakukan seperti sebelumnya ya. Itu sama saja, cuman bedanya yang pertama itu bersifat horizontal, yang kedua itu bersifat vertikal posisinya ya. Dan untuk modifikasi bentuknya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas transform yang ada di Adobe Photoshop. Dan pembelajaran mengenai transform itu sudah saya bahas secara detail di video-video sebelumnya ya. Jadi kita pilih layernya, terus kemudian tekan Ctrl T yang ada di keyboard, dan kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan ya, sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kalau sudah, klik Move Tool. Oke, sekian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.